Halo sahabat Kingdom Generation, selamat datang di ibadah online Kingdom Generation. Teman-teman sudah tahu kan, ibadah online Kingdom Generation ini diperuntukkan bukan hanya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga teman-teman yang mulai beranjak remaja untuk belajar tentang firman Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Di masa COVID-19 ini, yuk kita tetap beraktivitas dengan protokol yang ketat dan berhati-hati melindungi diri kita dan orang lain dengan mendapatkan vaksin dan jangan lupa maskernya ya. Gak tunggu lama lagi deh. Yuk, siapkan diri kita dan beri waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom adik-adik. Kingdom Generation. Apa kabarnya hari ini? Wow, pasti semuanya sehat, luar biasa, semangat. Pagi hari ini siapa yang suka cita angkat tangan? Siapa yang senang angkat tangan? Adik-adik, meskipun kita ibadah secara virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Mari kita mau sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia sebab Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita menari buat Tuhan ya. Amin. Sama-sama katakan, bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo kita menyanyi lagu ini sambil kita senyum yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Sebab Tuhan yang menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, hey. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Ayo kita angkat tangan kita buat Tuhan. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Ayo tangannya kurang ke atas. Kita angkat tangan kita. Hey. Soraklah, haleluya. Hey. Soraklah, haleluya. Katakan soraklah Haleluya. haleluya. Ikutin gerakan kakak ya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. 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 Haleluya.
Adik-adik yuk kita mau datang sama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan damai sejahtera, kami boleh diberikan sukacita. Semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang siap dibentuk dan menjadi anak-anak kesukaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk semua sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita ibadah lagi ya. Puji Tuhan, kita semua sehat, kita semua bersukacita adik-adik ya. Nah, hari ini Kartini mau cerita bawa firman tentang keledai dan lalat ya. Binatang yang satu keledai, yang satu lalat. Apa sih Kartini keledai dan lalat? Ayo kita simak ya. Tapi sebelumnya kita baca ayat firman dulu ya, supaya kita tahu tujuan firman hari ini. Kartini ambil di Yakobus 1 ayat 21. Adik-adik coba buka ya firmannya atau diingat ya. Yakobus 1 ayat 21a. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu ya. Jadi di sini dibilang sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Satu lagi ya ayatnya ya, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, pahitan tuh sakit hati ya adik-adik ya. Dibilangnya sakit hati, pahit ya. Kegeraman, marah-marah, kesel, terus kemarahan, pertikaian perselisihan ya. Dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah adik-adik kalau kita baca ayat 2 ini ada dua kata yang sama yaitu buanglah. Ya, adik-adik ini harus dibuang dari hati kita ya, dari pikiran kita. Karena setiap hari kita menghadapi orang ya, menghadapi persoalan, menghadapi kejadian, pasti suka timbul kesel kan, suka timbul sakit hati, suka timbul kemarahan ya. Tapi firman Tuhan katakan harus cepat dibuang seketika adik-adik. Jangan disimpan ya. Hati kita bukan untuk menyimpan itu. Tuhan ciptakan hati kita untuk menyimpan firman. Ada ya ayatnya Mazmur 119, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Tidak ada di Alkitab bilang simpanlah sakit hati. Nggak ada ya, Tuhan tidak pernah memerintah. Justru hal-hal yang jelek harus dibuang. Nah, Kartini cerita tentang keledai adik-adik ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar ya, tuh keledainya masuk ke dalam lubang. Adik-adik, keledai ini ya, keledai binatang ini binatang yang terkenal lugu, polos, tulus ya. Dia apa adanya, dia tidak pernah membanding-bandingkan keberadaannya dengan binatang lain. Dia juga nggak banyak maunya. Dan dia sayang sama majikannya, sama tuannya, keledai ini ya. Jadi keledai itu binatangnya yang polos apa adanya adik-adik ya. Satu hari dia sedang berjalan-jalan kejeblos adik-adik di lubang. Ya, tadi kita lihat gambarnya ya. Itu dia kejeblos di lubang. Dia nggak bisa keluar karena mau naik susah ya. Nah, terus ada orang yang menjebak loh adik-adik dia supaya keledai ini masuk ke lubang, yaitu orang jahat. Kalau kita bilang iblis ya, suka menjebak kita ya. Nah, setelah dia masuk ke lubang, adik-adik si orang jahat ini melihat keledai ini. Syukur sekarang kamu masuk ke lubang ya. Wah, dikata-katain, udah masuk ke lubang dikata-katain. Kamu tuh dungu tahu nggak? Kamu tuh binatang yang nggak seperti kuda. Kalau kuda tuh gagah, hebat. Adik-adik larinya cepat
badannya keker kalau kuda. Kamu binatang apa? Pendek, jalannya lama, ya suka melongo gitu. Dikata-katain terus adik-adik ya si keledai ini. Keledainya terus dihujani kata-kata, ya kamu tuh nggak bisa bawa barang banyak. Paling bawa barang berapa kilo? Nggak sama sama kerbau, nggak sama sama kuda, ya nggak sama sama gajah. Wah, si keledai ini terus dikata-katain. Kamu kepintarannya apa? Jalan aja pelan ya. Kalau kuda dalam 1-2 menit udah bisa lari sampai berapa meter. Kamu jalannya pelan. Wah, dikata-katain terus si keledai ya. Nah, adik-adik sama hal selama itu seperti si orang jahat ini menghujani keledai ini dengan tanah adik-adik ya. Jadi udah masuk ke lubang. Nah, si orang jahat ini ambil sekop, ditaruh tanah supaya keledai ini dikubur hidup-hidup ya, supaya mati. Jadi begitu dia ambil tanah di atas, ditaruh lagi, dihujani ke dilemparkan ke badan keledai ini ya. Terus ya sampai badan keledainya kotor adik-adik. Terus sampai banyak sekali tanah ya. Satu kali seketika si keledainya ingat kata-kata tuannya. Ingat tuannya ya. Tuannya yang sangat sayang sama keledai ini ya. Si tuannya selalu mengelus-elus ya. Kamu bulunya halus ya. Aku nggak suka di badan kamu ada kotoran, kata tuannya. Aku selalu bersihkan. Jangan ada kotoran ya. Jangan menyimpan kotoran di badanmu. Si tuannya atau majikannya selalu mengelus-elus badan keledai ini ya. Keledai ini jadi selalu badannya licin, bersih, halus gitu ya adik-adik ya. Ketika itu dia ingat si keledai itu ya sama tuannya. Oh, tuannya nggak suka saya badannya kotor. Dia nggak suka kalau saya nanti pulang di badan saya banyak tanah. Nah, padahal si orang jahat ini terus maculin tanah, dituang lagi ke keledai itu, dituang lagi. Dia mau kubur hidup-hidup keledai itu. Tetapi ketika dia ingat tuannya, bahwa tuannya tidak suka melihat keledai ini kotor. Di keledainya badannya banyak kotoran. Jadi begitu tanahnya dilemparkan ke badannya, si keledainya langsung kibas-kibas adik-adik ya, dikibas-kibas, tanahnya langsung jatuh ke bawah. Begitu tanahnya dihujani lagi ke badan dia kibas-kibas lagi badannya, tanahnya jatuh lagi, terus sampai ada 100 kali adik-adik ya, sampai tanahnya itu yang jatuh ke bawah makin tinggi ya, tapi si keledainya tetap bersih adik-adik badannya karena dia kibas-kibas. Seperti firman tadi, buanglah seketika itu juga. Kalau ada orang ngatain, ada orang mencaci, ada orang mengejek, ada orang menyakiti kita, buanglah itu semua. Atau iblis menawarkan perkara-perkara dunia ya. Nah, kita buang semua, jangan dihinggap sampai ke pikiran kita. Seperti keledai ini, dia kibas-kibas semua tanahnya jatuh. Akhirnya tanahnya makin tinggi, si keledainya naik adik-adik ke tanah. Semakin tinggi tanahnya, semakin dia naik. Semakin tinggi tanahnya, semakin dia naik. Akhirnya dia sudah dekat dengan permukaan tanah di atasnya. Akhirnya dia bisa naik ke atas adik-adik ya. Karena dia tidak membiarkan badannya penuh dengan tanah, jadi kibas-kibas terus tanahnya jatuh adik-adik ke bawah ya. Akhirnya dia bisa naik ke atas ya. Hore, aku pulang ya, aku mau ketemu sama Tuanku, katanya gitu. Wah, dia girang sekali adik-adik ya. Coba kalau dia tenggelam dalam sakit hati, dia tenggelam dalam kesedihan, dia tenggelam dalam menyimpan kesalahan orang lain, atau dia memikirkan hal-hal yang terlalu muluk-muluk ya, dia tidak bisa keluar dari lubang itu adik-adik, dia akan terkubur dengan tanah. Tetapi karena dia kibas-kibas, dia buang apapun yang dikatakan oleh orang jahat itu tadi, dia buang ke bawah seketika ya. Dia nggak mau simpan adik-adik ya. Nah, akhirnya dia bisa keluar dari lubang itu, dia pulang ketemu sama tuannya. Tuannya bilang, kamu kemana? Karena si keledai itu, kan suaranya gitu ya. Keledai suaranya lucu ya adik-adik ya. Kemudian tuannya mengelus-elus lagi ya. Nah,
itu suatu hal yang luar biasa adik-adik, yang patut kita contoh dari seekor keledai adik-adik ya. Dia tidak menyimpan seperti kita ya, orang banyak ngatain kita ya. Kamu orangnya dungu, orangnya bodoh, kamu tidak seperti si A. Dia mah kalau belajar pinter cepat, kamu mah lama, kamu tidak cantik, kamu tidak cekatan ya, kamu tidak kaya seperti orang itu, kamu tidak punya motor, kamu tidak punya HP canggih, kamu tidak ini, kamu udah deh jangan sok suci ya, jangan terlalu rohani ya, jangan suka terlalu apa ngomong Tuhan. Wah, banyak yang ngatain kita di saat-saat seperti ini ya adik-adik ya. Nah, itu kita langsung buang dari pikiran kita seketika loh adik-adik. Jangan disimpan adik-adik. Jangan pernah menyimpan perkataan yang membuat hati kita kotor adik-adik ya. Jangan menyimpan kata-kata atau caci maki atau hasutan atau tawaran iblis. Kita harus buang seketika. Ya, kalau bisa dalam sedetik udah. Karena itu masalahnya masalah milik dunia adik-adik ya, bukan milik kita. Kita kan mau bertemu dengan Tuhan ya, sama seperti keledai, dia ingin pulang ke majikannya, dia rindu ketemu majikannya, dia rindu dielus-elus ya. Nah, itu sebabnya dia ingat, majikannya tuh seneng kalau badannya bersih. Dia ingin pulang. Nah, di Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hatinya, karena dia bisa melihat Allah. Adik-adik ya, kalau pikiran kita kotor, selubung kita tebal, nggak bisa kita ngelihat ketemu Tuhan nanti. Ya, karena banyak masalah-masalah yang menutupi kita, sehingga kita tidak sepolos seperti keledai itu ya. Nah, binatang yang kedua adik-adik, ini lalat adik-adik ya. Mau nggak adik-adik kalau lagi makan, terus ada lalat nemplok di piring makanan kita, di nasi kita atau di roti kita, di kue kita. Tentunya kita geli adik-adik ya. Karena lalat apa? Binatang yang kotor ya. Atau nggak adik-adik? Lalat itu binatangnya berbulu. Ya, berbulu, banyak bulunya kasar adik-adik. Sehingga apapun yang dia hinggap di mana itu nempel adik-adik ya. Lalat paling senang ada di mana? Di tempat sampah. Yang paling bau itu paling dia suka adik-adik. Yang paling kotor, yang paling menjijikan ya, yang paling kita ngelihatnya seperti tutup hidung, dia malah senang si lalat itu nemplok di deket situ ya. Justru kita kalau ada sampah kan kita jauh-jauh ya adik, tutup hidung. Kalau lalat malah dia mencari yang bau itu. Nah, si lalat itu badannya berbulu, kakinya juga berbulu ya adik-adik ya. Jadi kalau dia nempel, apapun yang dia injek pasti kecabut ya. Kemudian lidahnya itu lengket, ada lendirnya adik-adik ya. Nah, ini suatu binatang yang kotor sekali adik-adik ya. Kalau makanan kita dihinggapi lalat, waduh, rasanya kita udah nggak mau makan lagi makanan itu, harus dibuang ya, karena pasti sisa-sisa kotoran itu nempel di makanan kita. Nah, kebalikan dengan si keledai, si lalat ini kerjanya sukanya nempelin kotoran-kotoran di badannya adik-adik. Jadi perkara-perkara yang jahat ya, kata-kata yang seperti tadi dihujani si keledai, kalau sama lalat disimpan. Oh, kamu jahat, kamu jelek. Kalau lalat simpan. Sakit hati kan si lalat. Nah, kemudian kamu jorok, kamu nggak pinter, kamu nggak punya motor, kamu nggak punya HP bagus, kamu orang tuanya begini, miskin, kamu pendidikannya, sekolahnya nggak terlalu tinggi, kamu begini. Si lalat itu simpen di dalam pikirannya. Nah, akhirnya dia penuh kebencian kepada orang yang mengatai. Disimpan bertahun-tahun adik-adik. Ya, sama kalau kita menyimpan hal-hal yang busuk, yang kotor dari orang lain yang menyakiti kita, kita adalah lalat. Sekali lagi adik-adik. Kalau kita senang menyimpan
hal-hal yang jahat dari orang lain, sakit, orang-orang menyakiti kita, mengatai kita, atau iblis menawarkan kita hal-hal dunia, kamu harus punya ini, punya ini, punya ini, atau kejadian-kejadian yang membuat kita sedih adik-adik, kita simpan, kita adalah lalat yang kotor adik-adik. Ya, mau adik-adik dibilang lalat kotor, geli adik-adik, ya, itu tempatnya di sampah, ya. Tetapi kita mau seperti si keledai tadi adik-adik, ya. Nah, kalau keledai itu langsung kibas-kibas, sebegitu orang jahatin langsung buang, seketika lo adik-adik, ya. Coba misalnya Kartini katain adik-adik, kamu badannya gendut ya, udah gendut, hitam lagi, terus sekolahnya nggak pinter. Coba kalau adik-adik simpen itu, bisa bertahun-tahun membusuk adik-adik di dalam hati. Adik-adik akan benci sama Kak Tini. Susah lu ngampuninya kalau udah terlalu lama. Tetapi kalau begitu seseorang ngatain adik-adik, ya, adik-adik buang, seketika itu juga Tuhan bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku barusan dikatain, aku barusan dikata-katai dengan kata-kata yang menyakitkan. Saat ini juga Tuhan, aku buang karena aku ingin memandang wajah Tuhan. Kalau di dalam mataku, di hatiku, di pikiranku ada kotoran, aku tidak bisa melihat Engkau Tuhan. Ya, karena Tuhan itu ingin hati yang murni, yang jernih. Ya, buang seketika adik-adik. Kalau kita mau ketemu Tuhan nanti, ya, baik di dalam doa, baik di dalam puji-pujian kita, mungkin kita lagi saat memuji, atau kita memang nanti kita ketemu Tuhan nanti. Nah, kita tidak boleh membawa hal-hal yang ada di dunia yang jahat-jahat. Buang semua itu adik-adik. Tuhan merindukan mengumpulkan anak-anak yang bersih hatinya, yang suci, kata Matius 5 ayat 8, ya. Nah, beda dengan si lalat, ya. Jangan kita mau jadi si lalat adik-adik. Dia mengumpulkan, dia menyimpan sampai bau busuk adik-adik. Semua hal-hal yang jahat disimpan, ya. Bertahun-tahun dia nggak bisa ampuni. Bertahun-tahun dia sakit hati. Bertahun-tahun dia punya keinginan nafsu-nafsu yang banyak, pengen ini, pengen itu, ya. Malah mengakibatkan dia mencuri, ya. Dia mengakibatkan dia berbohong. Jadi hal-hal seperti itu makin banyak busuknya, baunya seperti itu adik-adik, ya. Nah, siapa yang mau memajang foto lalat di rumahnya? Ada nggak adik-adik? Tidak ada. Tidak ada satupun orang di rumah ada pajangan foto lalat. Kita melihat lalat aja sudah geli adik-adik, ya. Tapi kalau keledai itu lucu, ya. Nah, Tuhan ingin lihat seperti itu Tuhan. Tuhan ingin memandang kita polos, ya. Ya sudah, kalau orang katain ya sudah, ya. Dia yang katain bukan saya kok, ya. Ya sudah, saya nggak terima, saya buang itu. Yang penting saya nanti ketemu Tuhan, hati saya murni, hati saya putih, hati saya seperti salju. Ya, saya kembali kepada Tuhan. Tuhan itu ingin kita bersih adik-adik. Kita persiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketemu Tuhan ada satu kotoran seperti lalat, ya. Kalau lalat, coba adik-adik, kalau ada lalat langsung keprek, kita mau matiin kan. Binatang yang paling sering dimatiin apa? Lalat adik-adik, ya. Dikeprek pakai itu pukulan lalat. Ada kan sampai dibikin alatnya, ya, untuk memukul lalat, ya. Nah, jangan sampai kita seperti si lalat, ya. Lalat itu kotor adik-adik, itu menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan kata-kata kotor, menyimpan kemauan-kemauan yang tidak suci, kemauan-kemauan yang penuh duniawi, atau hal-hal yang penuh dengan kejahatan adik-adik, ya. Mau balas dendam, pokoknya nanti kalau ketemu saya mau balas itu, ya. Nah, seperti itu disimpan bertahun-tahun, itu harus dibuang, ya. Sekali lagi Kartini bacakan ayatnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Adik-adik sudah, teman-teman sudah tahu, ya. Usia kalian sudah nggak kecil lagi, ya. Udah cukup bisa membedakan mana yang bagus, mana yang kotor adik-adik, mana yang baik, mana yang jahat. Jadi kalau yang baik yaitu firman,
ya, atau nasihat orang tua, nasihat kakak pembina itu disimpan, ya. Apalagi firman Tuhan itu harus disimpan, itu harta karun adik-adik ya. Kalau nggak pernah menyimpan firman, itu rugi besar adik-adik, rugi besar, rugi, suatu kerugian ya. Nah, yang disimpan kata-kata kotor, adik-adik nggak bisa ketemu Tuhan. Karena kalau ada ayatnya 2 Petrus 2 ayat 9, Tuhan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Bayangin adik-adik, ada orang-orang yang sampai Tuhan simpan untuk hari penghakiman. Nah, itu si lalat-lalat itu adik-adik ya, yang isi hatinya tuh busuk, isi hatinya kotor, penuh kebencian, penuh dendam, penuh iri hati, pertikaian, penuh dengan kemauan-kemauan nafsu dunia, penuh dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Pokoknya hal-hal yang negatif semua disimpan, tidak dibuang adik-adik, tidak ada pertobatan, tidak ada rasa ingin, aduh apa ya, kok kita kan biasa adik-adik ya, di hati kita nih ada sesuatu yang nggak enak tuh nggak mau dibuang. Kalau Kak Tini begitu nongol satu pikiran ya, di dalam pikiran kita ada sesuatu yang kita mikir, kok orang ini, Kak Tini mau mencegahnya untuk tidak mau mengatakannya. Lebih baik saya tidak mengatakannya. Bahkan yang udah timbul dalam pikiran, langsung Kak Tini berdoa, Tuhan ampuni, tadi saya sudah berpikir seperti itu. Ampuni, baru ada di dalam pikiran. Ya kan dibilang, Tuhan ampuni, tadi saya berpikir tentang orang itu kok seperti ini ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni. Sucikan aku, kuduskan lagi aku. Ampuni Tuhan. Jadi bersih lagi adik-adik. Jadi setiap saat adik-adik kita di hadapan Tuhan itu polos, murni, bersih. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja ingin ketemu kita kapan saja. Itu sebabnya kita harus menjaga hati pikiran kita adik-adik ya, bersih, polos seperti si keledai. Amin. Ya. Nah, sekali lagi ya, dibuang adik-adik segala kejahatan, caci maki, sakit hati, kebencian, pikiran-pikiran porno apalagi itu ya. Ngata-ngatain orang, mau balas dendam, buang adik-adik, dibuang jauh-jauh ya. Kalau adik-adik punya tenaga, wah lempar sampai kiloan meter, jangan disentuh lagi itu ya. Tidak boleh ada di dalam pikiran kita, di hati kita, murni hati kita ya. Berbahagialah orang yang murni hatinya, suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Amin. Amin. Allah senang. Allah sedang menunggu kita ya. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, dia akan mengumpulkan anak-anak yang murni, yang suci hatinya adik-adik ya. Kalau yang kotor-kotor, wah disimpan untuk hari penghakiman. Tuhan simpan loh adik-adik. Oh, orang ini udah nggak bisa bertobat lagi. Orang ini udah susah bertobatnya. Nyimpen kesalahan orang udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Udah nggak mau ngampuni. Padahal di firman bilang suruh ampuni. Orang ini nggak mau ngampuni. Orang ini selalu ngejek orang, bandingin orang, apa segala macam ya. Dan itu Tuhan simpan untuk hari penghakiman. Tetapi sekarang kita mengejar apa? Kemurnian hati ya. Buang adik-adik ya. Buang sama seperti adik-adik. Kalau ada barang di meja yang kotor, kita langsung ambil tong sampah, buang ya. Tisu buang, ada item-item di meja, buang. Ya, semua dibuang supaya bersih. Tuhan ingin kita dapati kita murni hatinya. Haleluya ya. Ini pesan Kartini, buanglah segala pikiran-pikiran jahat, sakit hati, dendam, kemauan-kemauan yang keras, pikiran-pikiran porno, mau balas dendam, apapun yang jahat, adik-adik tahu sendiri, teman-teman tahu sendiri itu semua ya. Dibuang seketika, jangan disimpan sampai semalaman. Bau, busuk ya, sama seperti sampah. Kalau kita sampah, besokannya udah bau, banyak lalat. Itu pasti dibuang adik-adik sama Tuhan ya. Orang-orang seperti itu di penghakiman ya. Mari adik kita murnikan hati kita ya. Kita mau jadi anak yang cerdas untuk bisa membuang semua yang jahat. Haleluya. Amin ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau berjaga-jaga selalu
di dalam hati kami, pikiran kami, untuk tidak menyimpan perkara-perkara kotor Tuhan Yesus. Apapun yang dihujani di dalam hidup kami, baik itu dari teman atau orang-orang asing Tuhan yang kami tidak kenal, atau mungkin dari orang-orang lain mengata-ngatai kami, atau iblis yang hinggap di dalam pikiran kami menawarkan hal-hal yang jahat, yang porno, yang kotor. Tuhan, seketika ini kami mau buang Tuhan. Kami mau lempar itu jauh dari pikiran dan hati kami. Kami mau murni di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau kudus, kami mau tidak bercacat celah Tuhan. Karena kami tahu kami tidak selamanya di dunia ini, kami akan bertemu dengan Engkau. Engkau merindukan anak-anak yang murni hatinya, yang suci hatinya. Tidak seperti lalat Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami akan berjaga-jaga setiap detik, setiap saat Tuhan, untuk membuang segala sesuatu yang kotor yang datang dalam pikiran dan hati kami. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu adik-adik, bye. Sahabat Kingdom Generation, kita sudah selesai beribadah online. Terima kasih sudah menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. Tapi ingat, sia-sia kalau kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak melakukan. Kalau gitu, yuk praktekkan firman yang sudah kita dengar hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.